Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'da. Sekalian kelas 10 IPA 5. Hari ini Selasa tanggal 1 Maret 2022. Kita kembali belajar melalui daring. Kita akan masuk ke materi lanjutan dari pembelajaran awal, yaitu materi matematika SWOT cita-citaku. Anda sekalian, ada satu hal khususnya kepada para direktur, deputi, dan juga para manajer, bahwa proyek pembuatan buku pantun yang monumental, menjadi monumen karya antum, itu akan secara simultan, artinya berjalan bersamaan dengan materi analisa SWOT, matematika SWOT, analisa matematika SWOT, cita-cita. Kepada Direktur PT Mas IPA 5, baik sesi A maupun sesi B, untuk ada sedikit revisi bahwa kalau antum belum memasukkan struktur dengan action plan bersama-sama pada naskah tersebut, kalau secara terpisah sudah, nah tetapi sekarang Abati mohon antum sisipkan di atasnya itu, ya, pada naskah itu, yaitu struktur PT Mas antum masing-masing dengan action plan pembuatan buku pantun itu. Jadi direvisi ulang itu, udah nanti kirim ulang dan kasih tahu Abati kalau sudah kirim ulang. Sekarang ini posisinya naskah itu sudah ada di percetakan, sedang di layout, nanti tinggal disisipkan. Kenapa nggak Abati sisipkan langsung, kan sudah ada. Dengar saya. Dengar. Kenapa Abati nggak menyisipkan, ya, langsung? Karena nantinya tidak tidak senyawa dengan template naskah yang antum buat. Jadi tidak bersenyawa, ya. Oleh karena itu, agar bersenyawa dengan template background atau desain yang telah antum buat, oleh karena itu tolong disatukan. Demikian pemberitahuan dari Abati. Ya. Demikian pemberitahuan dari Abati. Baik, Anda sekalian, sebelum Abati lanjutkan, dimohon kepada antum semua untuk menyimak, ya, memperhatikan betul materi yang akan Abati sampaikan. Sebab nanti akan Abati buat fragmen, artinya potongan dari penjelasan Abati, dan minta untuk direview. Jadi nanti dari kelas 3 kelas pada hari ini sebelumnya,
ada kejadian, diantaranya adalah begitu Abad dipanggil tidak merespon, dan itu dinyatakan tidak hadir, walaupun hadir. Yang kedua, kejadian kedua, dia merespon, tapi tidak bisa menjelaskan apa yang Abati tanyakan. Pertanyaannya adalah, silahkan jelaskan kembali atau direview ulang apa yang telah Abati sampaikan. Dan itu oleh Abati dianggap tidak hadir juga. Karena percuma dia hadir dalam seperti sekarang ini sudah 28 orang, ya, tapi ternyata tidak. Ini. Baik. Untuk itu Abati ingatkan sekali lagi, nanti setelah penuh satu papan halaman, ya Abati jelaskan, Abati akan langsung bertanya, silahkan, Abati akan menyuruh silahkan di review. Kemudian dari 3 kelas awal tadi juga sampai tak ada satupun pertanyaan. Ya. Abati yakin bukan karena kemungkinan besar, ya, bukan karena sudah paham, ya, karena faktanya waktu disuruh mereview juga ada yang gelagapan, tetapi karena justru tidak paham, bahkan bukan tidak paham, tapi memang tidak belajar. Nah, ini keprihatinan Abati, karena antum, sekali lagi Abati ulang ke sekian ribu kalinya bahwa antum akan jadi generasi penerus bangsa ini, sangat memprihatinkan jika demikian. Apalagi saat ini akan antum secara jujur diminta untuk menilai 3 aspek atau 3 faktor, dan dari 3 faktor itu banyak variabel. Faktor apa? Berarti faktor IQ, intellectual quotient atau kecerdasan intelektual, faktor EQ, emotional quotient, kecerdasan emosional, dan SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Baik, sekarang Abati akan mulai. Tolong antum menyimaknya supaya jangan sampai begitu Abati suruh, kejadian yang sudah tidak bisa menjelaskan dan oleh Abati dianggap tidak hadir. Ya. Kalau ketidakhadirannya mungkin tak ada masalah, ya. Tetapi jejak digital antum itu kan akan kurang enak, atau bahasa lainnya akan memalukan, panggil tidak menjawab dan dinyatakan kan nama antum minimal ya untuk keluarga kan tercoreng, ya. Baik Ananda, sekarang Abati akan mulai. Antum tolong perhatikan dengan baik dan kita belajar sampai 12.20. Dan kita ada 2 sesi karena nanti akan mati dengan sendirinya ini. Antum harus masuk segera, ya, masuk kembali segera. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Kita papan tulisnya kita baiki dulu. Berarti suka dengan yang hijau. Judulnya nanti yang antum buat itu adalah analisa matematika SWOT, analisa matematika SWOT, cita-citaku. Nah, cita-citaku. Oke. Nanti di bawahnya ada nama,
Nama antum, nama lengkap, kemudian kelas. Oke. Kemudian cita-citaku. Ini nanti diketik ya, nantinya itu diketik, jangan ditulis tangan. Tapi untuk laporan-laporan awal sekarang tulis tangan dulu. Nama lengkap, kelas, cita-citaku. Ya, nah, ditulis cita-citaku itu misalnya antum tulis apakah profesi atau jabatan, terserah. Kalau profesi misalnya antum tulis dokter. Antum ingin punya jabatan misalnya Menteri Kesehatan. Kenapa tidak? Atau antum ingin misalnya bekerja ruang lingkup pekerjaan, boleh. Misalnya di Kementerian Kesehatan Pusat misalnya, di Kementerian Kesehatan Pusat misalnya. Oke, di Kementerian Kesehatan Pusat. Dari sekarang antum ini kan, ya. Atau antum misalnya antum ingin menjadi apa ya? Ekonom, ya. Antum ingin punya jabatan menteri apa ya? Menteri menteri apalah? Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, itu kan ekonom atau bukan ya? Kalau Menteri Perdagangan ya apa ya? Menteri ini apa namanya? Atau di departemen di departemen keuangan, ya Menteri Keuangan seperti Sri Mulyani perempuan ya. Atau di departemen keuangan pusat dan sebagainya dan sebagainya. Oke Ananda ya. Coba Abati akan uji dulu sampai sini aja dulu. Ya, Abati akan bertanya sekarang. Bukan bertanya, ya pertanyaan Abati adalah silakan direview yang barusan ada satu papan tulis tuh. Abati berikan bebas dulu siapapun yang akan menjawab dalam hitungan ketiga. 1. Kalau nggak ada yang jawab, Abati tunjuk. Begitu tunjuk tidak respon, dianggap tidak hadir. 2. Dan 3. Oke, tidak ada yang merespon. Sekarang Abati akan tunjuk. Dan tidak ada satupun. Nah, boleh antum memunculkan apa namanya, raising hand boleh, atau memunculkan video tandanya antum mau untuk mereview. 1, 2, 3. Baik, tidak ada. Sekarang Abati tunjuk. Oke. Ayesa Lutfiah. 1. Ya, berarti Silakan direview. kita tadi Abati bikin untuk membuat analisa matematika SWOT cita-cita. Di sana kita akan membuat nama lengkap, kelas, dan cita-cita. Cita-cita kita bisa seperti profesi, jabatan, atau luang lingkup kerja. Seperti menteri, yaitu jabatan, atau dokter, yaitu profesi. Sekian Abati. Ya, oke lah. Ya, itu kalau nilainya sudah kisaran di 80 ya, karena itu masih relatif singkat. Ya, baik. Kita lanjutkan. Maksud Abati seandainya itu dinilai seperti itu ya. Baik. Dan antum dinyatakan betul-betul hadir dan betul-betul menyimak. Karena kalau nggak menyimak nggak akan bisa juga menjawab. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjut.
Kemudian SWOT ya. SWOT. SWOT itu ada dua kategori, dua faktor. Strength dengan weakness. Strength kekuatan ya. Kekuatan. Kemudian weakness kelemahan ya. Kelemahan. Nah, ini adalah faktor internal. Keduanya ini adalah faktor internal. Faktor internal. Sementara opportunity, kesempatan, dan threats adalah tantangan. Ini adalah faktor eksternal. Nah, kita akan bahas dulu faktor internal karena ini pun belum tuntas ya, tidak akan tuntas hari ini. Ya, jadi kita dalam 1 bulan ini sampai nanti pembuatan videonya. Dan ini dahsyat sekali Ananda ya, untuk menentukan siapa antum di masa yang akan datang. Gitu loh. Kekuatan, kelemahan ini faktor internal. Nah, apa yang dimaksud dengan internal itu? Internal itu antum akan menilai diri sendiri secara jujur. Menilai diri sendiri, betul-betul diri sendiri. Antum harus betul-betul membedah diri sendiri, siapa sebenarnya antum dalam hal apa. Nah, ada 3 pokok, yaitu yang pertama adalah IQ, intellectual quotient, artinya kecerdasan intelektual antum. Yang kedua EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi antum. Dan yang ketiga adalah SQ, spiritual quotient, kecerdasan spiritual. Ini antum harus jujur untuk mencari faktor-faktornya. Ya, variabel-variabelnya. Ya, dari faktor internal ini. 1 faktor IQ, 2 EQ, yang ketiga SQ. Anda sekalian, ini sebetulnya bisa minta bantuan pihak lain. Contoh misalnya untuk menilai intellectual quotient, emotional quotient, antum bisa saja minta bantuan psikolog, ya. Bisa minta bantuan psikolog ini. Ya, bisa bantuan psikolog. Kalau SQ juga antum bisa minta bantuan misalnya ustadz atau asatid, ulama, ya, ulama atau ustadz atau asatid, para ustadz lah ya, atau ustadz. Atau yang tafakuh fiddin ya, tafakuh fiddin, orang yang paham agama. Nah, sekarang sebelum antum minta bantuan psikolog, minta bantuan ya ustadz para ulama ini, antum bisa secara jujur menilai diri sendiri saja. Ya, sekarang ini menilai oleh diri sendiri saja. Pakai indikator nanti. Kalau IQ, misalnya indikator nilai nanti ya. Baik. Sampai sini dulu. Ini sudah penuh juga segini. Ya, berarti silakan siapa yang akan mereview. 1, 2, 3. Tak ada. Kalau begitu berarti akan tunjuk laki-laki. Raditya Rafiq. Tes Abati bisa dengar? Ya, silakan. Antum bisa muncul nggak gambar antum? Bentar. Ini udah saya hidupin kameranya, berarti bisa kelihatan? Belum, tapi nggak apa-apa. Terus saja antum. Langsung aja lah. Oh, kelihatan. Jadi dimulai dari SWOT. SWOT itu ada strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Dan itu termasuk faktor internal.
di mana faktor internal itu kita harus menilai diri sendiri. Di situ juga ada threats dan opportunity, yaitu faktor eksternal. Nah, kembali ke faktor internal, itu menilai diri sendiri itu ada beberapa faktor, yaitu IQ, EQ, dan SQ. IQ yang berarti intellectual Question. question ya. Terus EQ emotional question dan SQ spiritual question. Nah, kalau IQ dan EQ itu kita bisa minta bantuan psikolog, dan SQ itu bisa bertanya dengan ustadz atau orang yang ahli dalam agama. Sekian Abati. Tapi pada Terima saat kasih. ini antum akan pada saat sekarang ini antum akan menilai oleh siapa? Menilai Oleh diri diri sendiri. ya, oleh diri sendiri. Sekarang antum harus oleh diri sendiri dengan dengan menggunakan indikator dan kejujuran. Nah, sekarang indikatornya apa? Nah, sekarang baik. Abati lanjutkan ya. Baik, terima kasih. Tadi sebentar. Siapa tadi? Raditya Rafi ya. Terima kasih. Sekarang kita lanjutkan. Kita ininya di robah dulu. Sekarang dengan hitam aja. Ternyata masih ke black juga walaupun hitam. Harus dihapus ternyata ini. Oke, baik. Nah, beberapa sebentar ya, sebentar. Indikator variabel ya, dengan variabel jadi menilai menilai dengan beberapa variabel dengan indikator. Oke, baik. Contoh misalnya sekarang untuk IQ ya. Untuk IQ ya. Nah, variabel yang akan dinilai IQ itu misalnya sekarang nilai ya, nilai. Tapi untuk menentukan berapa IQ antum yang sebenarnya itu harus psikolog. Oke. Nah, sekarang variabelnya nilai. Oke. Kemudian EQ. Antum nilai saja, nanti variabelnya adalah misalnya tingkat marah antum sejauh mana, tingkat gembira antum sejauh mana. Ya. Kemudian tingkat sedih antum sejauh mana. Apakah antum cukup terpancing marah dengan hal-hal yang relatif remeh-temeh kecil? Apakah antum juga cukup terpancing misalnya dengan hal-hal yang lucu, sedikit saja antum bisa terbahak-bahak misalnya. Antum sebagai seorang presiden misalnya. Kemudian ada menterinya yang melawak. Terus antum bisa melawaknya sekedar aja lucu sedikit, antum terbahak-bahakah misalnya. Ya. Nah, itu bisa jadi emotional question atau kecerdasan emosi antum tidak stabil, gitu kan? Atau antum ada menteri yang berbuat kesalahan dan kesalahan itu juga barangkali yang tidak terlalu tidak terlalu parah ya, tidak terlalu, tapi antum bisa marah di depan publik misalnya, menelpon menterinya, oh ini kenapa langka ini misalnya, padahal ada sesuatu yang sifatnya yang mungkin bisa dibicarakan secara pribadi saja, tapi antum untuk pencitraan misalnya. Nah, ini kan ada kaitan dengan emotional question, dan yang terakhir adalah spiritual question ya, spiritual question.
Nah, ini kaitan dengan agama. Misalnya, antum bisa menilai ilmu agama antum belajar nggak sekarang ilmu agama itu? Ya, apa variabelnya? Kalau ilmu, misalnya tafakuh fiddin, antum misalnya ilmu sebut saja yang utama fardu ain, ya, fardu ain bagi muslim ya, berarti jelaskan bagi muslim. Nabi tidak menguasai yang selain muslim. Baik, misalnya fardu ain. Fardu ain itu mulai dari toharoh, ya, misalnya, kemudian misalnya sholat, ya. Nah, apakah sholat saja sekarang indikator sholat? Antum apakah sudah betul-betul bacaan sholat paham atau hafal lah gitu kan? Terus misalnya juga tentang amal, ya, dari ilmu terus amal. Bahkan di atasnya adalah iman, ya, iman, ilmu, amal. Oke, kalau Abati masukkan lagi iman, ya, faktor iman, ya, iman ini ada kaitan juga dengan ilmu. Apakah antum keimanan antum itu apakah antum masih percaya dengan hal-hal yang sifatnya klinik, misalnya dukun dan lain sebagainya? Nah, ini. Jadi antum coba. Tapi ini semua menilai itu harus pakai ilmu. Cuman ini indikator variabel-variabelnya. Oke. Tapi nanti disederhanakan lah ya. Amal, apakah antum misalnya mengerjakan ya sholat 5 waktu tidak tertinggal? Ya, gitu. Atau misalnya dan tepat waktu misalnya gitu kan. Ini mah kasus kita semua lah, termasuk Abati kan. Ataukah antum misalnya apa nama itu masih belang, ya, belang betong bahasa Sunda. Belang betong itu ya masih kadang kerjakan kadang enggak. Atau antum praktis tidak pernah sholat. Ya, ini antum nilailah sendiri. Ya, jujur pada diri untuk supaya tahu dan antum bagaimana cara memperbaiki. Terus karakter ini apa namanya itu sifat-sifat ya, sifat-sifat seperti misalnya kejujuran. Kejujuran. Betul? Apakah antum misalnya sering kali berbohong atau sekali-kali berbohong atau tidak pernah berbohong? Gitu loh ya. Baik. Nah, sekarang balik dulu ke kemana? Oh, sebelum ke IQ. Sini dulu lah sekarang. Berarti akan tentukan dulu sekarang skor. Skor ya. Skor penilaian. Ini siap-siap antum untuk mereview lagi ya. Karena ini mau selesai. Jadi skor itu Ananda, ya, skornya itu adalah misalnya antum menskor kekuatan dan kelemahan. Sebut saja kekuatan dulu. Kekuatan. Nah, tentang apa misalnya ini? Sebut saja ini dulu ya, mulai dari sini dulu. Tentang spiritual question, tentang kejujuran. Sejauh mana kejujuran antum? Antum nilai sendiri ya. Nah, antum nilai sendiri. Atau antum tanyakanlah sama orang tua secara jujur. Ya, Bapak, Ibu, Mama, Papa. Kalau saya dinilai oleh Mama, Bapak, ini sebenarnya gimana ini kejujuran saya? Misalnya itu, sebut saja sangat jujur misalnya. Ya, kalau sangat jujur, ini kekuatan berarti kalau kejujuran ya misalnya sangat jujur, berarti nilainya 4. Wah, kamu tidak pernah bohong. Aduh, ya, kalaupun ada bohong, bohong yang kecil. Ya, bohong yang kecil. Bohong yang kecil itu gimana misalnya? Ya, bohong yang kecil itu sebut saja adik kamu minta es gitu kan. Nah, karena demi kesehatannya maka kamu berbohong. Wah, nggak ada es itu, nggak ada yang jual lagi itu misalnya. Itu kan berbohong tapi untuk kebaikan. Nah, itu kekuatan tuh masih bagus tuh. Sangat jujur. Atau kamu jujur. Ah, itu berarti nilainya sama dengan 3 lah. Ya, sekali-kali suka bohong juga, gitu kan. Tapi lebih banyak jujurnya. Atau kurang jujur. Wah, ini banyak tidak jujurnya. Banyak kali bohong, jujurnya ada juga. Nah, itu 2 barangkali.
kamu udah terkenal, bohong dan bohong aja. Ya, artinya tidak jujur. Nilainya 1. Hanya sesekali jujurnya itu. Ya, hanya sesekali jujurnya. Bisa saja, antum nilai diri sendiri atau tanya sama orang tua. Kalau SQ misalnya. Sholat misalnya tadi. Antum tidak 5 waktu, bahkan tepat waktu. Wah, antum terdan. Wah, antum benar-benar gitu kan. Wah, itu bisa 4 nilai. Jadi 4 ya. Jadi kekuatan ini. Ya, antum sangat misalnya sholat. Wah, antum sholatlah dulu antum nilai. Ya. Kemudian selalu ya, ini selalu dan tepat waktu. Yang kedua selalu tapi ya kadang-kadang lalai, waktunya tidak tepat ya, waktunya ini. Tapi selalu tidak pernah tidak. Wah, ini mah 3 lah. Terus kadang-kadang tertinggal. Dalam 1 hari ada yang tertinggal. Ya. Misalnya itu atau seminggu sekali tertinggal, itu mungkin 2. Gitu. Wah, ini paling Jumatan aja, itu 1. Gitu. Yalah, jujur aja antum ya pada diri. Jujur aja. Ya. Karena Abati juga belum di 4 Abati juga. Ya, tidak pernah tertinggal tapi waktu kadang terabaikan di 3. Berarti kalau Abati ini mungkin di 3 ini. Belum lagi masalah khusus segala macam. Ini hanya melaksanakan aja toh. Ya. Di sini. Apalagi tepat waktu berjamaah di masjid. Waduh, itu mah udah di 4 ya. Tapi kalau ini hanya 3 ya. Tapi kalau meninggalkan tidak ya, jangan. Gitu loh, Ananda. Jadi silahkan antum nilailah sejauh mana. Nah, gitu loh. Abati sudah memberi contoh ya untuk SQ ini. Untuk EQ, emotional question, ya silahkan antum nilai. Misalnya, wah saya bisa mengendalikan marah. Saya bahkan dihina pun tentang diri saya ya biasa saja lah. Tapi jangan coba-coba misalnya menghina orang tua saya atau menghina agama saya bisa marah misalnya gitu kan. Tapi marah saya juga tidak sampai membunuh orang gitu kan. Nah, Ananda sekalian, jadi antum tentukan, nah ini ya di akhir-akhirnya batingan. Cita-cita antum tuh apa? Cita-cita. Antum ingin menjadi seorang misalnya ingin jadi polisi, ingin jadi tentara. Ini kan emotional question tuh harus betul-betul stabil Ananda ya. Jangan gara-gara sedikit, cekcok sedikit, polisi dan tentara saling tembak misalnya. Antum coba lihat jejak digitalnya di Republik ini. Kan ada yang begitu. Ada masalah sedikit ya. Saling tembak. Gitu loh. Misalnya. Ini kan karena emosi. Karena punya senjata itu. Emotional question, ya. Apalagi kalau sudah terlibat dengan politik. Dalam artian antum sebagai tentara misalnya, itu kan untuk pertahanan ya, defensif dan pertahanan teritorial musuh ya. Bukan menurunkan baliho, itu bukan kerjaan tentara barangkali seperti itu. Nah, ini barangkali ada kestabilan dari emotional, apalagi dari spiritual question ya. Dari emotional question. Anda sekalian, kalau ini IQ rendah, EQ rendah, SQ rendah, ya lihatlah kejadian di Republik ini hari ini misalnya. Coba SQ-nya dipertanyakan, Menteri Agama, bukan kata Abati, antum juga bisa Kementerian Agama ya, Kemendak. Menteri Agama misalnya selalu bikin, ini udah diganti kan, yang kemarin diganti karena ya hanya pakaian dipersoalkan, bukan kecil, hal-hal yang tidak ini. Nah, sekarang adzan ya disetarakan dengan gonggongan anjing, kan semua bereaksi umat ini. Kan bukan kata Abati itu. Tapi umat. Nah, inilah. Makanya sekarang banyak yang mencari CV ya, kurikulum vitae dia. Oh, ternyata hanya SMA, perguruan tingginya tidak selesai. Kan gitu. Ya, banyak yang mencari gitu. Jadi, ternyata nggak bisa bahasa Arab. Ya, begitu bicara dengan orang Arab, harus ada penerjemah. Jadi begitu-begitu Ananda. Ya. Oh, ternyata ya
pro liberal, liberal, Rossi ada. Jadi gitu dicari sekarang oleh para ahli akhirnya. Nah, inilah masalah SQ juga ya, spiritual question, sejauh mana keilmuannya, pengamalannya, keimanannya. Sebab pertanggungan jawab terakhir, lihat, bertanggung jawab di dunia